Halo sobat, selamat datang di channel Optik Al Jupi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya memilih sepasang lensa kacamata yang baik dan yang benar. Berkenaan dengan ini, saya yakin sobat bingung ketika berada di sebuah optikal. Setelah sobat diperiksa matanya, setelah sobat memilih frame kacamata, kemudian dilanjutkan memilih sepasang lensa kacamata. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi bahwasannya bagus atau tidaknya lensa itu diukur dari yang pertama bahan, yang kedua desain, yang ketiga lapisan. Ketika kita berbicara bahan, ada dua jenis, yaitu bahan yang tahan bentur dan bahan yang tidak tahan bentur. Untuk bahan yang tahan bentur itu direkomendasikan buat olahragawan, buat anak-anak, dan untuk orang-orang yang menginginkan frame tertentu. Nah, kenapa olahragawan dan anak-anak direkomendasikan memakai lensa berbahan tahan bentur ini? Yaitu untuk meminimalisir resiko ya, dari benturan benda tumpul. Nah, selain itu, lensa yang berbahan tahan bentur juga direkomendasikan untuk frame yang jenisnya namanya rimless, yaitu frame yang dibor ya, bagian tempelnya atau bagian guard armnya, agar stabil ya, seperti itu. Yang kedua, ketika kita berbicara desain, ada dua, yaitu desain spherical dan desain aspherics. Untuk desain spherical itu direkomendasikan ukuran-ukuran yang menengah ke bawah. Ya, kalau diumpamakan sampai dengan minus 2,5 itu direkomendasikan lensa spherical. Untuk ukuran-ukuran tinggi di atas minus 3 itu direkomendasikan lensa yang berdesain aspherics. Nah, jika sobat memiliki ukuran tinggi dan memakai lensa yang berdesain spherical, maka selain lapang pandang kurang luas, juga dari sisi nilai kosmetik itu kurang oke. Karena mata sobat ketika dilihat dari luar itu tampak mengecil. Seperti itu. Nah, selain itu, selain bahan desain, yang selanjutnya adalah lapisan. Tentu untuk lapisan sangat banyak ya di sepasang lensa kacamata ini. Yang pertama itu lapisan tahan gores ya. Lapisan tahan gores. Yang kedua lapisan UV protection. Lapisan UV protection itu sangat penting karena di luaran selain sinar matahari juga terdapat sinar UV. Yang mana sinar UV juga berbahaya buat mata selain kulit. Jadi wajib sifatnya untuk memakai lensa yang memiliki lapisan UV protection. Untuk selanjutnya, yang ketiga itu lapisan hidrofobik. Perumpamaannya ketika hujan dan airnya menyentuh lensa kacamata, ketika lensa ini sudah dilapisi dengan lapisan hidrofobik, maka lensa itu akan mudah bersih atau cairan-cairan yang lainnya karena memiliki lapisan desain hidrofobik. Yang selanjutnya lapisan antistatis.
lapisan antistatis itu ketika ada debu halus ya yang nempel ke lensa, maka lensa itu akan debu itu akan langsung turun ya. Seperti itu. Selain itu ada juga yang lapisan sinar biru ya, ketika sobat memakai perangkat digital seperti handphone ya, atau laptop gitu ya, itu yang memiliki sinar biru, yaitu ketika lensa kacamata diproteksi dengan lapisan sinar biru, maka akan lebih nyaman ketika sobat memakai perangkat-perangkat digital itu. Untuk selanjutnya ada lapisan anti embun. Nah, ini lapisan anti embun ketika sobat memakai masker atau memakan makanan yang panas gitu ya, atau dimanapun ya, ketika lensa sudah diproteksi dengan lapisan anti embun, maka itu akan dapat meminimalisir dari embun itu ya. Untuk selanjutnya ada juga yang ketujuh, itu lapisan anti glare, anti ketika pada malam hari ketika sobat mengendari motor atau mobil dari pancaran halogen ya, yang berpapasan dengan kita, itu akan diminimalisir oleh lapisan anti glare ini ya, anti silo lensa lampu halogen ini. Untuk selanjutnya itu adalah yang ke-8, lapisan anti pantul ya. Nah, itulah sobat 3 jenis ya, yaitu bahan 3 hal. Salah satu diantaranya adalah bahan, desain, dan lapisan yang wajib diketahui oleh sobat. Tentu 3 hal ini sangat berpengaruh ke harga. Ya, tentu semuanya itu tergantung dari anggaran yang sobat anggarkan. Yang terpenting adalah bagaimana kelainan pembiasan ini, kelainan refraksi ini bisa terkoreksi dengan baik. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di channel Optik Al Jupri.